Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wa tasamma bi tariqatihi wa tarassadahu wa jalan aqidat asasa fiqatihi wa ahkam syar'iyyah miqyasan amalihi wal masdar mahkum. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaitonir rajim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badal islamu ghaliban tasyayyu badal islamu ghaliban fatuba yughroba. Al-hadis. Al-hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, iwan bulan yang sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan berbagai aktivitas khususnya yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudahan dan keselamatan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semua yang selalu turut dan patuh atas ajaran beliau. Tidak lupa khotib berwasiat khususnya bagi khotib sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, iman yang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tepatnya itu tanggal 4 Desember 2020, yang mana mungkin sebentar lagi kita akan menginjak pergantian tahun. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam rangka mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dan ketetapan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmatullah, kalau kita lihat bahwa perjuangan Rasulullah SAW itu tidaklah mudah. Maka ketika tadi khatib menyampaikan mukadimah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, bahwa telah datang kepada kalian yaitu seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Nah, ini adalah bentuk khabar yang mana bahwa ketika Rasulullah SAW diutus itu adalah sebagai uswah, sebagai panutan, baik itu kita dalam rangka menjalankan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun terkait dengan risalah yang telah dijalankan Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW. Nah, maka terkait dengan risalah itu begitu panjang dan memerlukan berbagai keistiqomahan. Ketaatan kita terhadap Allah dan Rasulnya adalah bukti risalah itu akan terus kita pegang. Itu artinya bagaimana Rasulullah SAW dari Mekah hingga Rasulullah mewujudkan sebuah daulah Islamiyah di Madinah. Ini adalah bentuk kesayangan Rasulullah SAW terhadap seluruh kaum muslim. Karena di Madinah
yang berbentuk dalam Islamnya itu diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari aspek ekonomi, baik itu dari aspek sains dan yang lainnya, maka di sanalah ditetapkan berbagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah, maka ketika risalah itu dijadikan sebuah panutan, uswah, maka alangkah lebih baiknya kita feedback kembali atau mereview kembali apa saja risalah-risalah itu. Dan ketika dia melihat bahwa perjuangan Rasulullah di Mekah itu menemui berbagai tantangan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW itu mendapatkan nusrah karena hasil dari sebuah aktivitas dakwah. Nusrah itu diberikan kepada Rasulullah itu berbentuk sholat nusrah atau pertolongan dalam aktivitas dakwah. Maka kabilah Aus dan Khazraj itu mempunyai peranan Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, maka ketika itu Rasulullah hijrah, maka berbagai aktivitas dakwah pun dijalankan dan tempat tinggal Rasulullah Mekah itu ditinggalkan, namun tidak lepas dari aktivitas dakwah. Karena bagaimana pertentangan kafir Quraisy itu berpisah-pisah, terkait dengan perang, terkait dengan perang Badar, perang Ahzab, perang Uhud, dan terakhir bagaimana Rasulullah SAW membuat sebuah Mu'ahadatul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Dari aktivitas perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah mempunyai poin yang sangat besar, hingga bagaimana penaklukan satu Mekah, penaklukan Mekah itu tanpa ada aktivitas peperangan. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu tertera berbagai draft yang mana draft itu mengikat baik itu kemudahan bagi kafir Quraisy maupun kemudahan bagi kaum muslimin. Maka dalam rangka perjanjian itu ada sebagian para sahabat yang memang mengalami bagaimana ketika Abu Bakar dan Umar sangat begitu menolak terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Karena itu perjanjian Hudaybiyah itu menurut Umar itu sangat merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah dengan pengalamannya, dengan instingnya memang itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjanjian Hudaybiyah itu adalah cikal bakal penaklukan satu Mekah atau kota Mekah. Nah, maka ketika berhasil draft itu turun dan sekitar perjanjian itu bercetak senjata antara kaum muslimin dengan orang kafir Mekah. Padahal sebelumnya itu bagaimana jegaran ataupun berbagai rintangan dan gencatan berbagai macam itu telah diberikan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Baik itu di perang Badar, alhamdulillah perang Badar dimenangkan kaum muslimin, di perang Uhud dengan ketidakdisiplinan kaum muslimin itu bisa dikalahkan dengan orang kafir Quraisy. Namun di perang Uhud, di perang Ahzab atau perang gabungan itu berbagai orang kafir, baik itu Yahudi, baik itu Bani Qainuqa, Yahudi kalau yang lainnya itu bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Namun di perang Ahzab pun itu bisa dikalahkan tanpa ada sedikit pun peperangan. Nah, karena dakwah itu terus berjalan, amar ma'ruf itu terus berjalan, maka Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Maka mulai proses perjanjian Hudaybiyah itu terjadilah gencatan senjata itu sekitar 10 tahun. Artinya dalam draft itu orang kafir Quraisy tidak boleh mengganggu kaum muslimin, begitu pun kaum muslimin tidak boleh mengganggu aktivitas orang kafir Quraisy. Maka inilah jalan lurus bagi dakwah Rasulullah dengan para sahabat untuk menancapkan ide-ide Islam, untuk menancapkan opini bahwa Islam itu bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi anzala syakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan nabiyyan ba'da. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah kedua, maka ketika Mekah itu bisa ditaklukkan oleh Rasulullah SAW tanpa melalui proses peperangan, itu adalah efek dari perjanjian Hudaybiyah. Maka kata Rasulullah, "Qul ja'al haqqa batil wa ja'al haqqa batila innaka batila jahuq." Artinya bahwa kebatilan itu akan lenyap dan muncullah berbagai kebenaran. Bahwa sesungguhnya kebatilan itu pastilah akan musnah. Maka dalam kesimpulan khutbah yang kedua itu, dalam kondisi sekarang berbagai macam pun kebatilan, kemungkaran. Dalam saat ini pastilah kebatilan dan kemungkaran itu pasti akan hancur. Tapi dengan catatan, bagaimanakah upaya kita untuk melakukan aktivitas dakwah, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kaum muslimin tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kebatilanlah yang akan muncul. Maka mau tidak mau kaum muslimin dalam kondisi sekarang pun, maka amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyampaikan kebenaran, itu harus kita sampaikan. Karena kalau tidak ada kebenaran, maka kebatilan akan muncul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ala kulli sahabati rasulillah min amin rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa anzil kafarata wal musyrikin wa rifa'na ila yaumil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma islam ummatan sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'muru bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa la dzikrullahi wa la